Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 33. Fokusnya kita membahas gambar 6.17 ini ya, Dek ya. Sekalian melengkapi tabel di bawahnya. Oke, kita mulai ya. Kita baca dari atas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita menggali informasi. Untuk menjawab pertanyaan yang mungkin kalian pikirkan, lakukan kegiatan di bawah ini. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, tentukan panjang sisi hipotenusa setiap segitiga siku-siku sama kaki pada gambar 6.17 di bawah. Kemudian sederhanakan setiap bentuk akar kuadratnya. Oke, sebelum kita melihat gambar 6.17 di bawah, kita ingat-ingat dulu. Teorema Pitagoras itu berbunyi gimana? Kalian juga pasti sudah hafal ya. Bunyinya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C ini adalah sisi terpanjang atau hipotenusa, A dan B ini adalah sisi siku-siku yang lainnya. Oke, langsung saja kita lihat gambarnya yuk. Ini dia gambarnya. Gambar yang pertama yang paling kecil, di sini panjang sisi siku-sikunya adalah 1 ya. Kemudian panjang hipotenusanya ini yang harus kita cari. Oke. Gambar yang kedua, panjang sisi siku-sikunya sama ya, yaitu 2. Kemudian panjang sisi miringnya ini atau hipotenusanya ini yang harus kita cari. Gambar ketiga, di sini panjang sisi siku-sikunya adalah 3. Nah, hipotenusanya nanti berapa? Gambar yang terakhir ini panjang sisi siku-sikunya P. Maka berapa nanti hipotenusanya harus kita cari. P ini apa? P ini adalah sembarang bilangan positif ya. Pokoknya selain 0 ya. Jadi di sini kan contohnya 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, P ini bisa diganti bilangan yang lain. Katakanlah 4, 5, 6 dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, perintahnya salin dan lengkapi tabel berikut. Untuk panjang sisi siku-siku 1, nanti panjang hipotenusanya berapa? Berarti ini berdasarkan gambar yang di sini, Dek. Ya, ini panjang sisi siku-sikunya 1 kan. Nah, maka nanti panjang hipotenusanya kalau sudah ketemu kita masukkan ke tabel sini ya. Kemudian ini panjang sisi siku-sikunya 2. Nanti panjang hipotenusanya berapa? Berarti berdasarkan gambar yang ini. Dan seterusnya. Kalau panjang sisi siku-sikunya 3, nanti panjang hipotenusanya berapa gitu ya. Kalau 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, ini harus kita lengkapi. Kemudian kalau P nanti berapa juga kayak gitu. Kita baca sekalian arahan yang di bawahnya. Perhatikan panjang hipotenusa setiap kolom yang telah kalian lengkapi. Nanti ya kita lengkapi. Bagaimanakah pola yang terbentuk dari panjang sisi siku-siku dan panjang sisi miring pada segitiga siku-siku sama kaki? Ini kita jawab juga. Oke, langsung saja ya kita kembali ke gambar dan tabelnya. Kemudian kita kerjakan menggunakan teorema Pitagoras. Seperti ini. Kita mulai dari gambar yang pertama, yang paling kecil ini ya, segitiganya. Ini sudah kusalin. Kayak gini ya. Ini panjang sisi siku-sikunya masing-masing 1 di sini ya. Ini 1, di sini juga 1. Kemudian sisi miringnya ini yang kita cari. Nah, caranya kita misalkan aja dulu yang 1 di sini sebagai A, yang ini sebagai B. Nah, sisi yang miringnya atau sisi terpanjangnya nanti sebagai C. Nah, kita gunakan rumus teorema Pitagoras yang berbunyi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita masukkan ini C kuadrat sama dengan A kuadrat. Karena A-nya adalah 1, berarti A kuadrat menjadi 1 kuadrat. Oke, tambah B kuadrat. B-nya kan angka 1 ya, berarti B kuadrat itu ya 1 kuadrat. Nah, kita hitung C kuadrat sama dengan 1 kuadrat itu artinya 1 kali 1. Ya 1 ya, ditambah ini juga 1 kuadrat, berarti 1. Sehingga C kuadrat sama dengan 1 tambah 1 adalah 2. Nah, C kuadrat sama dengan 2, berarti C sama dengan apa dong? Ya akar 2. Udah ketemu. Jadi panjang C-nya adalah akar 2. Oke, kita pindahkan pada tabel. Di sini untuk panjang sisi siku-siku 1 ternyata panjang hipotenusanya adalah akar 2.
Sekarang untuk yang berikutnya, kalau panjang sisi siku-sikunya 2, berarti gambar yang di sini ya. Nanti panjang hipotenusanya ini berapa? Masukkan ke tabel atau ke kotak yang di sini. Oke, kita gambar ulang dulu kayak gini. Ini dia gambarnya ya. Nah, di sini panjang sisi siku-sikunya sama-sama 2. Kita misalkan lagi ini sebagai A, yang di sini sebagai B. Nah, yang kita hitung ini sebagai C. Teorema Pitagorasnya sama ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat. Karena A-nya 2, berarti ya 2 kuadrat. Tambah B kuadrat. B-nya kan juga 2, berarti ya 2 kuadrat. Sehingga C kuadrat sama dengan 2 kuadrat adalah 4, ditambah 2 kuadrat juga 4. Nah, C kuadrat sama dengan 4 tambah 4, berapa? 8. C kuadrat sama dengan 8, berarti C sama dengan akar 8. Oke, kita sederhanakan akar 8 ini ya. Akar 8 itu boleh ditulis menjadi akar 4 kali 2. Kan 4 kali 2 itu 8. Nah, terus akar 4 kali 2 ini boleh dipecah menjadi akar 4 kali akar 2. Terus akar 4 kan kita tahu ya Dek ya, akar 4 tuh berapa? Tentu saja 2, berarti ini 2 kali akar 2. Akar 2 sudah sederhana, jadi biarin aja akar 2. Nah, 2 kali akar 2 itu boleh ditulis langsung 2 akar 2. Dah ketemu. Jadi kalau panjang sisi siku-sikunya 2, ternyata hipotenusanya adalah 2 akar 2. Tulis ini. Oke, kita pindahkan sekalian pada tabel ya. Ketemu panjang hipotenusanya adalah 2 akar 2. Yuk. Nah, gini. Oke, sekarang untuk yang panjang sisi siku-sikunya 3. Berarti berdasarkan gambar yang di sini ya. Kita salin dulu aja. Ini dia gambarnya. Oke, seperti tadi kita misalkan dulu ini sebagai A, 3 yang di sini sebagai B, yang kita cari adalah C. Sehingga teorema Pitagorasnya kita masukkan yuk, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yuk, C kuadrat sama dengan A kuadrat. A-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat. Tambah B kuadrat. B-nya kan juga pasti 3 ya, berarti 3 kuadrat. Nah, C kuadrat sama dengan 3 kuadrat itu 9 ya, karena 3 kali 3 ditambah ini juga 3 kuadrat berarti 9. Nah, C kuadrat sama dengan 9 tambah 9 adalah 18. Oke, C kuadrat sama dengan 18, berarti C sama dengan akar dari 18. Yuk kita sederhanakan, akar 18 itu boleh ditulis akar 9 kali 2. Terus akar 9 kali 2 itu boleh ditulis akar 9 kali akar 2. Nah, akar 9 kan kita familiar ya Dek ya. Akar 9 itu adalah 3 kali akar 2. Nah, akar 2 ini sudah paling sederhana, jadi biarin aja. Sehingga 3 kali akar 2 ini boleh langsung ditulis 3 akar 2. Inilah nilai C-nya. 3 akar 2. Oke, kita pindahkan ya. Di sini 3 akar 2. Kalian sudah mulai melihat polanya atau belum? Kalau panjang sisi siku-sikunya adalah 1, panjang hipotenusanya adalah akar 2. Kalau di sini 2, ternyata panjang hipotenusanya adalah 2 akar 2. Kalau di sini 3, ternyata panjang hipotenusanya adalah 3 akar 2. Kira-kira nanti kalau sisi siku-sikunya 4, panjang hipotenusanya berapa? Kalau Kak Salisi nebaknya ya 4 akar 2. Gimana? Setuju nggak? Iya, tinggal dikasih akar 2, akar 2, akar 2 aja. Nah, kalau yang paling depan ini gimana? Nah, ini kan akar 2. Akar 2 itu sebenarnya kalau di sini ditulis angka 1 depannya juga boleh ya. 1 akar 2. Tapi 1 akar 2 itu bagusnya ditulis akar 2 aja. Jadi angka satunya nggak usah. Ini 1 akar 2 itu artinya 1 dikali akar 2. 1 dikali akar 2 kan tetap akar 2. Jadi sebenarnya ini sudah membentuk polanya ya, Dek ya. Kalau panjang sisi siku-sikunya 1, langsung aja panjang hipotenusanya akar 2. Kalau panjang sisi siku-sikunya 2, maka panjang hipotenusanya 2 akar 2. Kalau 3 akar 2.
Kalau 4, 4 akar 2. Perlu dibuktikan ini untuk yang 4? Boleh ya, kita buktikan sekali lagi untuk yang 4. Nanti yang 5, 6, 7, 8, 9, 10 langsung aja ya. Gini, 5 akar 2, 6 akar 2. Kalau 7, kalian nanti nulis 7 ya, berarti 7 akar 2. Kalau 8, 8 akar 2. 9, 9 akar 2. 10 ya berarti 10 akar 2. Nanti kalau P gimana? Panjang sisi siku-sikunya P. Ya sama aja, berarti P akar 2. Oke, sesuai janji ini ya sebagai pembuktian satu kali lagi. Kalau panjang sisi siku-sikunya 4, apakah benar panjang hipotenusanya adalah 4 akar 2? Kita buktikan. Yuk. Ini sudah kubuatkan gambarnya ya, walaupun di buku nggak ada ya, adanya cuma sampai gambar yang panjang sisi siku-sikunya 3 ya. Nah ini kita spesial untuk membuktikan. Untuk yang panjang sisi siku-sikunya 4, nanti apakah panjang hipotenusanya betul-betul 4 akar 2? Yuk kita buktikan. Ini kita misalkan sebagai A, di sini sebagai B, yang kita cari adalah C. Seperti tadi, masukkan teorema Pitagorasnya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat. A-nya kan 4 ya, berarti 4 kuadrat. Tambah B kuadrat. B-nya juga 4, berarti ya 4 kuadrat. Terus C kuadrat sama dengan 4 kuadrat adalah 16. Ditambah 4 kuadrat lagi, 16 lagi. Nah, C kuadrat sama dengan 16 tambah 16 itu 32. C kuadrat sama dengan 32, berarti C-nya saja sama dengan akar dari 32. Nah, akar 32 itu bisa disederhanakan menjadi akar 16 kali 2. Kemudian menulisnya boleh akar 16 kali akar 2. Akar 16 kan kita tahu ya berapa? 4. 4 kali akar 2-nya tetap. Jadi 4 kali akar 2. Nah, 4 kali akar 2 itu boleh langsung ditulis 4 akar 2. Tuh, jadi ketemu C-nya adalah 4 akar 2. Kalau panjang sisi siku-sikunya 4. Nah ya, berarti tebakan kita tadi bener ya. Kita kan nebaknya C-nya 4 akar 2. Nih di sini. Oke, nah ini pun sekaligus menjawab pola yang ditanyakan pada soal di bawahnya ya. Yuk kita baca. Ini kan, perhatikan panjang hipotenusa setiap kolom yang telah kalian lengkapi. Bagaimanakah pola yang terbentuk dari panjang sisi siku-siku dan panjang sisi miring pada segitiga siku-siku sama kaki? Polanya jadi nanti tergantung dari panjang sisi siku-sikunya. Misalnya panjang sisi siku-sikunya 13, maka nanti panjang hipotenusanya adalah 13 akar 2. Kalau 17, ya 17 akar 2. Begitu seterusnya. Nah, makanya polanya ini kita ambil yang dari sini aja ya. Kalau panjang sisi siku-sikunya P, maka panjang hipotenusanya adalah P akar 2. Kita tuliskan dalam bentuk kalimat seperti ini. Ini dia, kalau dalam bentuk kalimat seperti ini, pola yang terbentuk dari panjang sisi siku-siku dan panjang sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku sama kaki adalah apabila panjang sisi siku-sikunya adalah P, maka panjang sisi miringnya adalah P akar 2. Ini penekanannya di sini ya. Kalau panjang sisi siku-sikunya P, maka panjang sisi miringnya atau hipotenusanya langsung aja P akar 2. Kalian boleh menggunakan kalimat yang samaan dengan punya Kak Sari ini, atau menggunakan kalimat masing-masing juga boleh. Yang penting intinya sama ya. Nah, untuk penjelasannya kalian harus paham ya. Artinya kalau panjang sisi siku-sikunya P, maka hipotenusanya adalah P akar 2. Jadi nanti di kemudian hari kalau kalian punya soal seperti ini, katakanlah kita diberi sebuah segitiga siku-siku sama kaki, harus siku-siku dan sama kaki loh ya untuk yang ini. Katakanlah di sini nah, panjangnya ini 25. Di sini 25. Katakanlah juga sudah ada satuannya. Nih, 25 cm, ini juga 25 cm. Maka panjang sisi miringnya atau hipotenusanya kita bisa langsung menjawab berapa, Dek? Yaitu 25 akar 2 cm gitu maksudnya ya. Ini nanti akan sering dipakai untuk mengerjakan soal-soal bab Pitagoras. Kalian kuasai ya, kalian pahami, dikuasai, kemudian nanti mengerjakan soal-soalnya akan lebih mudah.
Oke, sudah selesai ya untuk soal di halaman 33 ini sudah Kak Sari bahas, mudah-mudahan kalian paham ya. Yang belum paham atau yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Untuk kalian yang mau gabung di grup atau yang mau daftar konsultasi individu masih boleh chat aja di 081456 10 9870. Ini nanti langsung chattingan sama Kak Sari ya. Salam aja, silaturahmi aja juga boleh kok. Oke, Kak Sari mau pamit dulu ya. Nah, sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.